Halo semua. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat saja. Sehat? Sehat. Tak ada sakit? Tak ada. Seronok? Nama kalian siapa? Okay, nama saya Nora Hila, ataupun korang semua panggil saya Ila. Okay, nama saya Nur Fatina Joanna, semua panggil Fatini. Saya Anastasia Izzati, call me Anis. Kalau aku bisa panggil Apis saja. Apis. Ya. Kita akan bertanya soal tempat. Oke. Kalian sudah kemana saja selama di Jakarta? Banyak. Banyak. Tak terkira. Walaupun seminggu, perjalanan kan panjang ya. Ya. Kayak di Brex Hill, Museum Merapi, Tubing, Off-road apa? off-road, Paling best, Malioboro lah. shopping, right? Kenapa Malioboro paling menarik atau paling berkesan menurut kalian? Okay, untuk saya, Malioboro tu tempat kami perempuan. Tempat tu memang tempat khusus untuk perempuan pergi shopping. Boleh Boleh pula buat tawar menawar. Dan benda tu Kayaknya bankrupt ya, penjaga di Malioboro. duit apa kan? Habis kat sana, tapi best. Best. Sangat best. Dan dapat jalan kat street situ. Best lah dapat tengok culture hari tu pula, jalan pada hujung minggu. So memang dapat tengok budaya apa ni dengan kereta kuda. Kereta kuda, beca semua. Memang best. Tempat tu memang best untuk lepak, nongkrong. Ya, nongkrong. Bagi aku best lah tempat tu. Okay, bagi saya tempat yang paling menarik masa kita pergi tubing. Yeah. Walaupun masa naik tubing banyak sangkut-sangkut. Siapa tu sanggup? Ya, ramai semua sangkut. Ya. Terutama dia. Suka kau? Itu saja. Paling best bagi saya kat Adventure Merapi yang naik jeep tu. Sebab first time saya punya dalam live naik jeep pergi dekat dengan Gunung Merapi. Saya rasa saya akan bawa family saya mungkin. Okay. Kalau saya ni minatnya sejarah. Kalau itu baca buku sejarah. Jadi satu lawatan yang paling saya suka adalah di Istana Keraton ya. Di situ belajar budaya, cerita dan banyak juga ya kereta kuda dekat situ yang makan ratusan tahun. Jadi sangat menarik minat saya. Ya. Jadi kalian punya kesukaannya masing-masing? Iya. Dari sejarah, Shopping. terus Adventure, yes. terus tempat lepak yang nongkrong. Ya. Nongkrong, ya. Wajib. Kalau dilihat dibandingkan antara Malaysia dan Indonesia, khususnya di Terengganu, perbedaan paling mencolok dari kota-kota yang ada di DIY di Jogja sama di Malaysia itu apa? Maksudnya? Hafiz, nak tambah ke? Maksudnya bagaimana? Kebiasaan yang paling Perbedaan utara. tata letak kota, Tata kota ya. beda-beda tempat shopping atau plazanya beda tak? Okey, Atau biasa. sama? Okey, kalau macam tu saya lihat dekat Jogja ni dia punya letaknya kota-kota tempat shopping sangat strategik. That's why first dia letak istana di tengah ya. Istana di tengah-tengah, di samping tu ada Marlboro salah, itu rokok. Malioboro. Lepas tu dikelilingnya ada pasar-pasar. Jadi istana ini tempat pemerintahan, jadi akan ramai orang akan datang ya. Di situ juga boleh di shopping. Jadi banyak tempat untuk dilawat dalam masa yang dekat. Jadi bagi saya tempat di Jogja ini strategik dan first building-buildingnya sangat cantik, hiasannya dan mengimbau kayak mengekalkan dia punya apa itu namanya? Budaya dan kesenian. Okey, Anis? Okey, kalau macam kat sini kat Yogyakarta macam first time itu saya pergi kat Brace Hill. Itu first time. Lepas tu saya pun macam penat sebenarnya naik tangga tinggi. Tapi untuk demi apa? Untuk skipping foto. Skipping foto, saya sanggup datang. Sanggup pergi, sanggup naik. Dia punya udara dia, pemandangan dia cantik, sangat-sangat cantik gila. Kalau di Malaysia saya
To be honest, saya sebenarnya malas nak mendaki sebenarnya. Tapi ni untuk, yelah first time kita jejak kat Indonesia, so saya sanggup pergi apa semua. Kayak di Malaysia tu pun dingin kan? Dingin, sejuk. Macam ya, kat Cameron Highland. Cameron Highland. Okay. Kat Malaysia. Okey, macam Manis cakap tadi, Bratzy Hill apa, di Jogja ni kebanyakan tempat tourist spot dia macam Gunung Ganang, Gunung Merapi apa kan. Tapi dekat Terengganu fokusnya lebih kepada pantai. Most of the tourist spot tu pantai, banyak pantai Pulau. Pulau apa, tu perbezaan dia. Dan tempat yang menarik di Jogja ni macam Bratzy Hill tadi, seronok untuk gambar apa. Untuk betul apa semua yang cakap ni, aku nak sama sikit je. Perbezaannya tak nampak beza sangat pun. Kita dapat lihat dekat Terengganu pun dia ada kesenian dia juga. Kalau kita pergi dekat airport Terengganu, kalau dapat peluang pergi, dia punya kesenian tu masih ada dekat airport Terengganu. Lepas tu dekat sini boleh katakan kalau setiap tempat tu memang akan nampak kesenian, dia punya building apa. architecture dia Yes. Wow. Seriously. Kalau di sekitaran university, sekitaran kampus kita sebut, bagaimana menurut kalian situasinya? Feeling kalian gimana? Berjalan-jalan di sekitar kampus UMY. First of all, kalau di sekitar kampus ni, saya pergi banyak gila warung. Oh ya. Betul. Tempat makan banyak. And kopinya sedap. Kalau di jalan-jalan pun tak risau ya, tak risau kelaparan, boleh pusing ya. Order Grab. Order Grab. Lagi kalau di sekitar kampus ni di sini kelihatan kampusnya semuanya connection dengan masjid. Ya, kalau dilihat masjid ni di tengah, so very interesting architecture dia dan mudahkan untuk kita beribadah. Kalau Anis bagaimana? Kalau saya, bagi saya semuanya okey. Tapi kalau macam UMT, dia punya persekitarannya dia dekat dengan pantai. So macam student, kalau macam stres ke apa ke, boleh keluar pergi pantai, ambil angin, riliskan station apa semua. Sama juga di Yogyakarta, macam sekeliling dia penuh dengan tempat lepak, kopi. So kita okey lah, boleh riliskan tension kita. Don't be stressed. Ya betul apa yang dicakap. Tapi apa yang paling menonjol dekat bagi saya kat sini, bilangan motor. Motor di sini double berbanding di UMT. Di sana ada kereta, ada motor, tapi di sini motornya sangat banyak. Fully. Dan sangat cantik. Sangat Macam Vespa. Vespa apa. Lepas tu perjalanan dia kat sini UMY ni sangat menarik lah, cantik semua. Untuk tambahan saya, dekat area UMY ni dia lebih dekat lah. Sebab kalau dekat UMT kena berjalan jauh sikit. Setiap fakulti dan kelas pun kena berjalan lebih jauh. Tapi best lah. Kami suka. Seronok. Selama kalian masih punya waktu di Indonesia atau khususnya di Yogyakarta, tempat apa yang ingin kalian kunjungi berikutnya? Berikutnya Selain Yogyakarta maksudnya? Di Yogyakarta. di Yogyakarta. Apa lagi ya? Kalau saya sekarang sudah hampir seminggu, kebanyakan jalannya di atas gunung-gunung, lereng, bukit. Saya teringin untuk rasa pantai. Pantai, pasir, air di Jogja mungkin lain. Okey, jadi kalau saya mungkin ingin nak pergi ke pantai, melihat pemandangan di situ dan ambil gambar pastinya. Betul. Ya betul. Kayak pimpin ya. Setuju pantai. Ya, Sebab pantai. Dengan dekat dengan pantai, so kita orang pun nak merasa merasa pantai. Pantai dengan Jogja. mall. Okey. Mall juga. Nak shopping juga kat mall sini. Tapi berkesempatan. Okey. Selain ingin berfoto-foto di pantai, hal apa yang ingin kalian lakukan lain? Naik kuda. Merapi. Naik kuda. Ya. Kat mana pantai tu? Kalau saya Ada hari tu. teringin sangat nak tengok Merapi. tarian secara Betul. Sarah Life. kalau ada peluang. Kalau saya nak cuba pakaian-pakaian tradisional orang Jogja. Ya. Sebab saya lihat menarik warnanya. Jadi saya nak cuba. Saya Pastinya. nak try nak naik dekat dengan Merapi, Gunung Merapi. Sebab nak lihat lagi dekat sebenarnya. Tapi masalah tertentu. Mungkin risau jatuh je. Tak apa. Okey.
kita masuk ke pertanyaan umum untuk closing. Ya. Soal kesan-pesan, goals, dan juga harapan kalian untuk agribisnis. Oke, yang pertama. Nggak, katanya. Oke, kesan-pesan kalian selama di Yogyakarta seperti apa? Bagi saya pandangan tu. Pandangan saya mengenai Yogyakarta ni, kalau kita lihat dari segi pertanian, dia tak lebih kurang je dengan Malaysia. Pertanian di negara kita ni dia lebih bukan kata mundur, tapi kebanyakannya bukan daripada petani-petani moden ataupun petani milenial. Jadi kami sebagai mahasiswa dan bakal menjadi petani milenial InsyaAllah akan membuat perubahan dari segi inovasi teknologi, dan harapan saya semoga pembangunan dari sektor pertanian akan lebih membangun untuk meningkatkan ekonomi negara. Amin. Seperti Cakap je. Okey, pandangan saya terhadap Jogja, budaya, sosial dan arkitekturnya sangat menarik, dan saya berharap UMT dengan UMY dapat terus berkolaborasi untuk supaya lebih ramai pelajar-pelajar dapat saling menukar budaya dengan dan belajar apa yang berada di negara masing-masing. Okey, pada pendapat saya harap juga UMY dan juga UMT ada collaboration bersama-sama untuk meningkatkan lagi pertanian kita di Malaysia dan juga di Indonesia, sekaligus untuk menarik perhatian pemuda-pemuda dan juga generasi akan datang untuk mencintai pertanian, dan juga maksudnya dia tak pandang serong pada pertanian ini macam seperti biasa-biasa. So saya harap diorang akan lebih suka, lebih minat dengan pertanian yang lebih canggih dan berteknologi. Okey, kalau apa pandangan saya, apa yang saya dapat di Jogja ini, terutama saya sangat suka dengan orang-orang Jogja ini terapkan nilai kesenian, nilai estetik dan nilai sejarahnya. Kalau kita tanya anak-anak muda di Jogja ni, banyak yang tahu pasal sejarah. Jadi saya harap kalau nilai estetik ini dan budaya ini akan berterusan sehingga akan datang, supaya ia menjadi satu model untuk negara-negara lain untuk mencontohi Jogja ini. Kalau saya pun harap di Malaysia akan ada seperti ini, nilai-nilai kesenian dan kebudayaan akan diterapkan kepada anak-anak muda. Kalau untuk bahagian pertanian, kita lihat pertanian di Malaysia kebanyakan baru hendak membangun berbanding dengan di Jogja. Kalau kita lihat hampir semua masyarakat dia mencuba pertanian, tak kira di bandar ataupun di desa. Jadi mungkin satu pertanian ini mungkin boleh dijadikan satu inovasi supaya anak-anak muda mungkin sekarang kalau kita lihat yang mencuburi bidang pertanian ni dalam kalangan umur 40 hingga ke 50 ke atas lah. Jadi saya harap nanti satu masa pertanian ni akan dicuburi oleh anak-anak muda daripada umur 20 lebih. Okey. Di masa mendatang, di masa depan, cita-cita kalian ingin menjadi apa dan ingin seperti apa? I like soalan. Anis dulu kan? Jadi pendidik lah. Untuk memajukan anak bangsa ya? Ya betul. Anak bangsa. Untuk kita bangunkan dia. Teruskan. Teruskan siapa? Okey, bagi saya, saya seperti yang lain, duit is the most important. Okey, saya nak jadi entrepreneur, at the same time boleh travel seluruh negara. Macam tu. Sama juga macam yang Fatimah cakap, kita gain duit kan dekat Malaysia, ceburi bidang, ambil pengalaman daripada senior-senior kita ni, dan boleh saya rasa saya boleh bawa dekat mana tu yang kita pergi Mina Padi tu. Ya, Mina Padi. Terbawa masuk ke Malaysia. Saya rasa benda tu sangat efektif sangat baik untuk pembangunan kat Malaysia. Kalau saya macam saya tak pandang duit lah, bukan mata duitan. Okay. Kalau saya inginnya jadi
Kalau di Indon presiden. Oh. Tak, kalau di Malaysia saya ingin menjadi Perdana Menteri kerana saya lihat Perdana Menteri ni yang akan membawa negara itu ke arah pembangunan. Jadi saya ingin jadi mungkin menteri yang akan membawa negara Malaysia ke arah bidang pertanian yang lebih maju. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Satu kata untuk agribisnis UMY dan Indonesia. Apa? Menarik. Satu perkataan. Mantul. Wow. Menarik. Terus maju.